Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alif Hairunisa, Muhammad Rio, Sajidah Rahima, Adam Jerry, dan juga Jihan Maleta Putri akan mempresentasikan mengenai hybrid financing untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen keuangan lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Lasmanah SE MSI. Sebelumnya, apa sih hybrid financing itu? Hybrid financing atau pembiayaan hybrid merupakan instrumen keuangan yang mengambil beberapa karakteristik hutang dan juga beberapa karakteristik ekuitas. Yang di sini yang pertama yang akan kita bahas ialah saham preferen. Apa sih saham preferen itu? Saham preferen merupakan campuran antara hutang jangka panjang dan saham biasa, yang artinya saham preferen mempunyai karakteristik hutang yaitu obligasi dan saham biasa. Saham preferen sama dengan saham biasa karena tidak memiliki tanggal jatuh tempo, jika dividen tidak dibayarkan tidak akan menyebabkan kebangkrutan, dan dividen tidak dapat mengurangi pembayaran pajak. Akan tetapi, saham preferen sama dengan obligasi yang memberikan dividen dalam jumlah yang tetap. Selanjutnya ada jenis saham preferen. Di sini saham preferen terdiri dari dua jenis, yaitu saham preferen partisipasi dan saham preferen non-kumulatif. Yang pertama yang akan kita bahas ialah saham preferen partisipasi atau participating preference stock. Saham preferen partisipasi merupakan jenis saham di mana para pemegangnya memiliki hak atau wewenang untuk membagikan laba berupa dividen kepada para pemegang saham biasa. Nah, yang kedua ada saham preferen non-kumulatif. Saham preferen non-kumulatif atau non-kumulatif preference stock ini adalah kebalikan dari participating preference stock. Saham preferen non-kumulatif merupakan jenis saham di mana para pemegangnya tidak memiliki hak atau wewenang untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada periode tahun sebelumnya secara kumulatif. Nah, di sini kita akan membahas beberapa karakteristik yang dimiliki saham preferen. Yang pertama, saham preferen memiliki nilai nominal. Yang kedua, tidak memiliki hak voting atau hak suara. Mengapa sih sampai bisa saham preferen tidak memiliki hak voting? Karena pemegang saham preferen memiliki prioritas di atas pemegang saham biasa. Maka, pemegang saham preferen biasanya tidak diberikan hak suara dalam manajemen, kecuali ketika perusahaan tidak dapat membayar dividen saham preferen selama periode tertentu, sehingga akan diberikan hak suara pada situasi khusus seperti ini. Yang ketiga, tidak memiliki waktu jatuh tempo. Yang keempat, dividen besarnya tetap. Yang kelima, dividen bersifat kumulatif. Dividen bersifat kumulatif yaitu dividen yang tidak dibayarkan saat ini akan dibayarkan di kemudian. Artinya, bila tidak terbayar pada tahun ini akan diperhitungkan pada tahun berikutnya. Yang keenam, saham preferen partisipasi. Saham preferen partisipasi berarti pemegang saham jenis ini diberikan kesempatan untuk berpartisipasi atau menikmati nilai sisa laba perusahaan berdasarkan jumlah yang telah disepakati. Pemegang saham preferen mungkin memiliki hak yang sama dengan pemegang saham biasa atas pembayaran dividen saham biasa di atas nilai tertentu. Kemudian yang ketujuh, penarikan kembali saham preferen. Saham preferen biasanya tidak memiliki maturitas, namun bukan berarti saham preferen akan beredar selamanya. Terdapat kondisi yang memungkinkan penarikan kembali saham preferen. Yang kemudian yang kedelapan ada dana pelunasan. Banyak saham preferen memiliki dana pelunasan yang menjamin penarikan kembali saham secara teratur. Seperti halnya pada obligasi, dana pelunasan saham preferen menguntungkan bagi investor karena proses penarikan kembali akan memberikan tekanan ke atas terhadap harga pasar saham yang tersisa. Kemudian yang kesembilan ada konversi atau pertukaran. Saham preferen ada yang dapat dipertukarkan menjadi saham biasa sesuai keinginan pemegang saham. Pada saat terjadi pertukaran, maka saham preferen ditarik kembali, karena pada dasarnya seluruh surat berharga konvertibel dapat ditarik atau dibeli kembali. Nah, berikutnya ada tipe-tipe lain dari saham preferen. Saham preferen di sini memiliki dua tipe, yaitu ada adjustable rate preferred stock dan market auction preferred stock. Yang pertama, adjustable rate preferred stock. Saham ini merupakan sekuritas yang dividennya dikaitkan dengan tingkat bunga dari sekuritas pemerintah. Adjustable rate preferred stock utamanya diterbitkan oleh perusahaan fasilitas umum dan bank-bank komersial besar. Kemudian ada market auction preferred stock.
Saham ini merupakan sekuritas dengan masa 7 minggu, memiliki resiko rendah, hampir tidak kena pajak yang dapat dijual di antara tanggal-tanggal lelang mendekati nilai parinya. Di sini, penjamin akan melakukan lelang atas emisi setiap 7 minggu sekali. Mengapa setiap 7 minggu sekali? Yaitu untuk mendapatkan pengecualian 70% dari penghasilan kena pajak dan para pembeli harus memiliki saham paling tidak selama 46 hari. Di sini ada penggunaan saham preferen. Dari sisi perusahaan, keuntungan yang didapat adalah pembayaran dividen atas saham preferen relatif lebih fleksibel dibandingkan bunga utang. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pengaruh keuangan. Dan yang ketiga, perusahaan dapat menghindari pembayaran pokok pinjaman. Nah, kerugiannya itu, yang pertama, biaya modal setelah pajak lebih tinggi dibandingkan dengan biaya modal dari hutang. Dan yang kedua, meskipun bias bersifat kumulatif, dividen saham preferen mirip dengan pembayaran bunga obligasi yang sifatnya tetap dan harus dibayar. Yang ketiga, saham preferen umumnya sulit untuk dijual. Next, di sini ada dari sisi investor. Keuntungan yang didapat dari sisi investor adalah memberi pendapatan yang layak. Yang kedua, dalam hal likuiditasi, pemegang saham preferen mempunyai hak istimewa melebihi pemegang saham biasa. Dan yang kerugiannya adalah fluktuasi harga dalam saham preferen biasanya lebih besar daripada obligasi, sedangkan pendapatan obligasi seringkali lebih tinggi. Yang kedua, tunggakan dividen yang menumpuk seringkali jarang dilunasi dalam bentuk kas yang sebanding dengan jumlah tunggakan. Nah, di sini ada keputusan penggunaan saham preferen. Yang pertama, jika keuntungan perusahaan cukup tinggi dan melebihi pembayaran dividen saham biasa. Dan yang kedua, bila keuntungan dan pendapatan perusahaan berfluktuasi. Dan yang ketiga, pemakaian saham preferen akan sangat menguntungkan terutama bila perusahaan mempunyai rasio hutang yang relatif tinggi. Yang terakhir, jika biaya saham preferen relatif tinggi sedangkan biaya surat berharga. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai leasing. Apa itu leasing? Leasing adalah suatu perjanjian antara siapa? Perjanjian antara perusahaan sewa guna usaha atau lessor dengan penyewa guna usaha atau lessee untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh penyewa guna usaha. Nah, lalu di slide selanjutnya ini saya akan membahas mengenai macam-macam leasing. Seperti yang kalian lihat di slide ini, terdapat macam-macam leasing. Terdapat 3 macam-macam leasing. Yang pertama adalah sewa guna usaha pembiayaan atau finansialis. Finansialis ini adalah perjanjian sewa guna usaha di mana si penyewa ini bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan dari peralatan modalnya. Yang kedua adalah sewa guna usaha biasa atau operating lease, yaitu suatu perjanjian di mana barang yang disewa guna usaha tidak seluruhnya diamortisasi untuk jangka waktu sewa guna usaha, dan perusahaan sewa guna usaha ini tidak mengharapkan keuntungan dari uang sewa selama jangka waktu sewa guna usaha, tetapi mengharapkan keuntungan dari penjualan barang tersebut setelah jangka waktu sewa guna usaha berakhir. Yang terakhir, yang ketiga, ada sewa guna usaha kombinasi atau combination leases. Merupakan perjanjian leasing gabungan antara sewa guna pembiayaan dengan sewa guna operasi, sehingga ketentuan yang ada dalam kedua jenis sewa guna usaha dijadikan dasar dalam perjanjian sewa guna usaha. Lalu selanjutnya, di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan kenapa sih kalian harus memilih leasing. Yang pertama, mengurangi resiko ketidakpastian. Jika perusahaan membeli aset, kemudian setelah aset tersebut berakhir masa operasinya, maka aset tersebut bisa dijual kembali untuk menghasilkan nilai residual. Yang kedua adalah biaya transaksi. Misalkan saya tinggal di Jogja dan akan menjalankan usaha di Jakarta selama 1 tahun, maka saya membutuhkan kantor, kendaraan, dan aset lainnya. Daripada membelinya, lebih baik kita menyewanya dan menjual kembali setelah 1 tahun. Biaya pembuatan kontrak leasing ini jauh lebih rendah daripada biaya pembelian aset. Lalu alasan terakhir kenapa kalian harus memilih leasing ini adalah biaya kebangkrutannya. Jika terjadi kebangkrutan, posisi perusahaan leasing ini lebih baik dibandingkan dengan pihak pemberi kredit. Kenapa? Karena lessor ini memiliki aset dan bisa menarik kembali aset tersebut jika terjadi kebangkrutan. Sebaliknya, pemberi kredit ini tidak mudah melikuidasi aset jika terjadi kebangkrutan. Nama saya Jihan Mareta, NPM 291. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi mengenai waran.
Nah, apa itu waran? Waran adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan harga dan jangka waktu tertentu. Pada umumnya, waran itu didistribusikan dengan hutang, ya, dan digunakan untuk merangsang investor membeli hutang jangka panjang dengan tingkat kupon yang lebih rendah. Nah, tingkat kupon yang lebih rendah di sini supaya para investor tertarik dan mau membeli utang jangka panjang. Nah, kemudian di sini ada tujuan menerbitkan waran. Yang pertama, melancarkan penjualan obligasi. Nah, di sini terjadi pada perusahaan-perusahaan yang kurang potensial untuk menerbitkan saham. Nah, kenapa sih perusahaan itu harus menerbitkan saham? Nah, tujuannya untuk mendapatkan dana dari para investor. Nah, waran di sini disebut sebagai pemanis atau sweetener penerbitan obligasi. Nah, yang kedua, dengan adanya waran, pembeli obligasi akan memiliki kesempatan menikmati kenaikan nilai atau harga saham perusahaan atau capital gain. Nah, jika harga sahamnya itu melebihi harga waran yang tertera dalam waran, maka pemegang waran akan menggunakan haknya untuk membeli sejumlah lembar saham perusahaan. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian selanjutnya itu mengenai karakteristik waran. Nah, yang pertama itu exercise price, dilambangkan dengan X. Nah, exercise price adalah harga yang tertera pada waran. Pemegang waran akan menggunakan haknya ketika harga saham itu lebih atau melebihi harga waran. Nah, pada dasarnya hanya ada satu exercise price. Akan tetapi ada yang memiliki exercise price yang semakin tinggi atau nama lainnya stepped up exercise price. Nah, di sini misalnya untuk waran dengan maturity 10 tahun, untuk 5 tahun pertama harga exercise price-nya itu $25. Nah, untuk 5 tahun kedua itu harganya menjadi $30. Nah, di sini kan terjadi peningkatan. Nah, mendorong pemilik waran untuk menukarkan dengan saham dengan catatan nilai perusahaan itu terus meningkat. Nah, kemudian di sini ada expiration date. Nah, expiration date ini adalah tanggal jatuh tempo. Nah, waran ini memiliki tanggal jatuh tempo. Nah, misalnya waran yang memiliki usia 10 tahun. Nah, pemegang waran hanya memiliki hak membeli pada harga yang telah ditetapkan selama 10 tahun. Jika selama 10 tahun itu harga sahamnya itu kurang dari harga waran, maka pemegang waran itu tidak mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada detachability. Waran itu biasanya dijual bersama obligasi atau sekuritas lainnya. Nah, namun bisa juga dijual secara terpisah dengan sekuritas lainnya. Jadi investor itu memiliki alternatif untuk menjual waran sendiri, obligasi sendiri, atau barengan keduanya. Nah, yang keempat itu ada exercise ratio. Nah, exercise ratio menyatakan beberapa lembar saham yang dapat dibeli pada exercise price untuk lembar waran. Nah, misalnya exercise rasionya 2, berarti satu waran dapat digunakan untuk membeli 2 lembar saham. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai perbedaan waran dan call option. Nah, meskipun waran dapat disamakan dengan call option, ada perbedaan yang mendasar mengenai kedua produk finansial ini. Nah, exercise call option sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan penerbit saham, sehingga perusahaan penerbit saham sama sekali tidak terlibat meskipun informasi harga saham mereka dimanfaatkan oleh pembeli dan penjual. Nah, berbeda dengan waran, pihak yang menerbitkan call option adalah pada suatu saham itu perusahaan penerbit call option itu sendiri. Jika terjadi exercise waran, perusahaan harus menyediakan atau menjual saham baru dan menerima pembayaran senilai dengan exercise price waran. Nah,
Kemudian di sini ada perbedaan warrant dengan obligasi konversi. Nah, sebelum kita mengetahui perbedaan warrant dengan obligasi konversi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu obligasi konversi. Nah, obligasi konversi atau convertible bond adalah obligasi yang dapat ditukar atau diubah menjadi saham biasa atas kehendak pemegang obligasi pada kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, biasanya pada kondisi jika nilai atau harga saham perusahaan meningkat. Nah, obligasi konversi sama seperti obligasi biasa. Bedanya obligasi konversi itu ditambahkan hak mengubah obligasi kepada saham. Nah, di sini ada beberapa perbedaannya. Nah, yang pertama, jika obligasi konversi diubah menjadi saham, hutang perusahaan dihilangkan dan biaya bunga berkurang. Nah, sedangkan saat warrant ditukar menjadi sejumlah saham, hutang dan bunga tidak diubah. Nah, yang kedua, jika obligasi konversi ditukar menjadi saham, tidak ada dana baru yang masuk ke dalam perusahaan. Yang terjadi hanya sekedar perubahan status dari hutang menjadi modal sendiri. Jadi nanti ketika di laporan keuangannya tidak ada biaya yang masuk ke perusahaan, tidak ada dana yang masuk. Jadi adanya cuma perbedaan nama dari hutang menjadi modal sendiri. Nah, sedangkan ketika warrantnya ditukarkan dengan sejumlah saham, ada dana baru yang masuk ke dalam perusahaan. Nah, kemudian bahasan yang selanjutnya yaitu penilaian warrant. Untuk lebih mengerti tentang penilaian warrant, kita akan membahas mengenai contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu Informatic Corporation menjual 1 lembar obligasi plus 20 lembar warrant dengan bonus. Warrant ini memiliki exercise ratio 1, artinya satu warrant dapat digunakan untuk membeli satu saham. Exercise price-nya $22 dan expiration date-nya 10 tahun mendatang. Obligasi yang dijual menawarkan bunga 8% per tahunnya dengan pembayaran sekali setahun dengan nilai nominal $1.000 serta jatuh tempo dalam waktu 20 tahun. Obligasi ini harus memberikan bunga 10% per tahun jika dijual tanpa bonus warrant. Nah, investor mau menerima bunga 8%, padahal seharusnya 10%. Hal ini terjadi karena mereka menerima bonus warrant. Artinya pemodalan di pasar akan meminta bunga 10% per tahun untuk obligasi jenis yang dijual tanpa warrant. Nah, ditanyainnya berapa nilai selembar warrant. Nah, di sini saya akan membahas mengenai soal tadi. Di sini diketahui harga obligasi dijual dengan 20 warrant itu 20. Nilai nominalnya itu $1.000, bunganya itu 10%, N-nya atau jangka waktunya itu 20 tahun. Obligasi yang dijual dengan bunga 8% itu yaitu sebesar 1.000 dikalikan 8%, sehingga obligasi yang dijual dengan bunga itu menjadi harganya itu $80. Nah, yang ditanyakan itu adalah nilai selembar warrant. Nah, sebelum kita mengetahui nilai selembar warrant, kita harus menghitung dulu PV-nya. PV sama dengan $80. $80 itu dari tadi obligasi yang dijual dengan bunga 8% yang kita sudah cari. Kemudian dikali PVIFA 10%,20. Nah, ini ngelihat dari tabel ya. Terus ditambah 1.000 dikali PVIF 10%. 10% itu dari bunga, 20 itu dari masa jatuh tempo. Nah, sama dengan $80. PVIFA 10%,20 itu 8,5136. Kemudian ditambah 1.000 dikali PVIF 10%,20 itu yaitu 0,1486, sehingga nilai PV-nya itu yaitu sebesar $829,688 dibulatkan menjadi $830.
Nah, itu baru mengetahui VAV-nya. Kemudian kita mencari nilai warrant-nya. Nah, nilai warrant itu dicari dengan nilai nominal dikurangi dengan VAV. Nah, nilai nominalnya yaitu 1000 dikurangi dengan VAV-nya tadi kita cari yang sudah dibulatkan yaitu 830 US dollar. Jadi sama dengan 170 US dollar. Nah, untuk mencari nilai selembar warrant-nya yaitu 170 dari nilai warrant tadi dibagi 20 karena di sini kan ada 20 warrant sehingga nilai selembar warrant-nya yaitu 8,5 US dollar per lembarnya. Nah, hal yang penting di sini ada dilution effect atau efek pengenceran. Cenderung menurun nilai teoritis warrant. Nah, pemegang warrant harus selalu ingat bahwa jika ia melakukan exercise warrant, ia akan menerima sejumlah lembar saham baru sehingga jumlah lembar saham perusahaan akan bertambah. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riono Robi Sujana akan menjelaskan tentang sekuritas konvertibel. Jadi, sekuritas konvertibel adalah obligasi atau saham preferen yang dapat diubah menjadi saham biasa perusahaan dengan menggunakan hak yang dimiliki oleh pemegang opsi. Namun, jika sudah ditukarkan menjadi saham biasa, saham tidak dapat dipertukarkan lagi menjadi obligasi atau saham preferen. Rasio pertukaran antara sekuritas konvertibel dengan saham biasa dapat dinyatakan dalam harga konversi atau rasio konversi. Lalu, ada contoh dari obligasi Silicon Valley Software Company dengan nilai pari sebesar $1000 memiliki conversion ratio sebesar 20, maka setiap obligasi dapat ditukarkan menjadi 20 lembar dengan harga konversi sebesar 1000 dibagi 20, yang hasilnya adalah $50. Rasio atau harga konversi dapat mengalami perubahan. Harga konversi sekuritas konvertibel dapat mengalami peningkatan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, obligasi dengan nilai nominal mengalami harga konversi sebesar $40 selama 5 tahun pertama dan $45 untuk 5 tahun berikutnya dan $50 untuk 5 tahun berikutnya lagi, dan seterusnya. Dengan cara ini, banyaknya saham biasa yang dapat ditukar dengan obligasi semakin sedikit seiring dengan berjalannya waktu. Biasanya harga konversi disesuaikan dengan setiap pemecahan saham atau bagian saham dividen yang terjadi selama sekuritas dijual. Jika saham biasa dipecah dari 1 menjadi 2, maka harga konversi juga dibagi 2. Peraturan ini melindungi pemegang obligasi dan dikenal dengan sebutan klausula anti penipisan. Lalu yang berikutnya ada nilai konversi dan premi konversi. Nilai konversi adalah nilai sekuritas konvertibel dalam bentuk saham biasa yang dapat dikonversi dengan sekuritas. Nilai konversi ini sama dengan rasio konversi dikalikan dengan harga pasar pertumbuhan saham. Misalnya, jika saham Silicon Valley dijual sebesar $50 dan rasio konversinya adalah $22,86, maka nilai konversi satu obligasi adalah $22,86 dikalikan dengan $50, hasilnya sebesar $1.143. Penerbitan sekuritas konvertibel diberi harga lebih tinggi daripada nilai konversi. Selisihnya disebut premi atas nilai konversi. Misalnya, obligasi Silicon Valley dijual kepada publik dengan harga $1.000 per lembar. Harga pasar saham biasa pada saat penerbitan konvertibel adalah $38,50. Maka nilai konversi setiap obligasi adalah $22,86 dikali 38,50 yang hasilnya adalah $880. Selisih dari $1.000 dikurangi dengan $880 yaitu sebesar $120. Maka itu adalah premi atas nilai konversi. Biasanya premi ini dinyatakan dalam bentuk persentase 120 dibagi dengan 880, hasilnya sebesar 13,6%. Lalu selanjutnya ada penilaian obligasi konversi.
Obligasi konversi ini bisa disamakan dengan obligasi biasa ditambah dengan call option. Selembar obligasi konversi dengan nilai nominal $1.000 dapat ditukar dengan 1.000 lembar saham perusahaan penerbit obligasi tersebut. Perusahaan memiliki 1.000 lembar obligasi konversi, sehingga jika obligasi ini dikonversi semua, maka akan mendapat tambahan 1.000 dikali 1.000 atau 1 juta lembar saham baru. Harga obligasi konversi tergantung pada nilai obligasi atau bond value dan nilai konversi atau conversion value. Karena terdapat 1.000 lembar obligasi konversi dengan nilai $1.000, maka nilai utang perusahaan adalah $1 juta. Nilai obligasi sendiri tergantung pada nilai perusahaan penerbit obligasi. Nilai perusahaan, yaitu hutang ditambah modal sendiri pada saat obligasi jatuh tempo adalah sebesar $0,5 juta, sedangkan utang perusahaan sebesar $1 juta. Maka perusahaan dalam kondisi bangkrut, sehingga pemilik perusahaan harus menyerahkan seluruh perusahaannya kepada pemberi utang atau kreditur. Nilai pasar obligasi adalah $0,5 juta. Meskipun nilai buku hutang adalah $1 juta, investor yang bijak tidak akan bersedia membeli obligasi tersebut senilai nilai bukunya, karena ia tahu bahwa perusahaan hanya dapat membayar sebesar $0,5 juta. Jika nilai perusahaan pada saat obligasi jatuh tempo senilai $1 juta, maka seluruh uang ini akan menjadi pemilik pemegang obligasi. Karena perusahaan memiliki utang sebesar $1 juta, maka nilai obligasi adalah $1 juta. Jika nilai perusahaan pada saat obligasi jatuh tempo adalah $2 juta, maka perusahaan harus membayar sebesar $1 juta dan sisanya sebesar $1 juta adalah milik pemegang saham. Maka nilai obligasi minimum adalah 0 jika perusahaan tidak ada nilainya sama sekali, dan nilai maksimum obligasi adalah $1 juta jika nilai perusahaan sama dengan atau lebih besar dari $1 juta. Yang terakhir ada perbandingan antara waran dan convertible. Yang pertama, pelaksanaan waran akan membawa masuk modal ekuitas baru, sedangkan konversi atau convertible hanya akan mengakibatkan terjadinya perpindahan secara akuntansi. Yang kedua, fleksibilitas. Kebanyakan emisi convertible mengandung suatu ketentuan pembelian kembali yang memungkinkan emiten melunasi kembali utangnya atau memaksa terjadi konversi, tergantung pada hubungan di antara nilai konversi dan harga pembelian kembali. Sedangkan sebagian besar waran tidak dapat dibeli kembali. Waran biasanya memiliki waktu jatuh tempo yang lebih singkat daripada convertible.